3-4-3 dan 3-5-2 gagal, kini Stefano Pioli coba formasi 3-4-2-1 dan maksimalkan peran Rafael Leao. AC Milan mampu mengakhiri hasil buruk saat berjumpa Torino pada pekan ke-22 Serie A 2022-23. Sukses Rossoneri tak lepas dari pergantian formasi yang dibuat Stefano Pioli dan upaya memaksimalkan peran Rafael Leao. Milan menang dengan skor 1-0 saat bersua Torino pada duel di San Siro, Sabtu 11 Februari dini hari WIB. Gol penentu kemenangan Milan dicetak Olivier Giroud pada menit ke-62, memanfaatkan umpan Theo Hernandez. Bagi Milan, ini adalah kemenangan yang amat penting, sebab sebelum laga, Milan gagal menang pada 7 laga beruntun. Bahkan 4 laga terakhir Rossoneri selalu kalah. Milan menang dengan beberapa penyesuaian taktik yang dibuat Pioli. Tetap dengan formasi 3 back, Pioli membuat perubahan di tengah dan depan. Formasi dasar Milan di bawah kendali Pioli adalah 4-2-3-1. Formasi inilah yang mengantar Milan meraih Scudetto musim 2021-22 lalu. Namun, formasi itu mulai tidak efektif dan bisa dibaca lawan pada musim 2022-23. Pioli lantas mengubah formasi dasar Milan dan bermain dengan 3 back. Pioli sempat memakai 3-4-2 dan 3-5-2. Pada formasi 3-5-2, Pioli harus mengorbankan Rafael Leao karena dia tak bisa bermain sebagai penyerang tengah apalagi wingback. Nah, pada duel lawan Torino, Pioli memakai formasi 3-4-2-1. Leo dan Brahim Diaz ditempatkan di belakang Olivier Giroud. Penyesuaian ini berdampak positif bagi Milan dan Leo dinilai menunjukkan progres yang bagus. Saya selalu berpikir bahwa dengan melebarkannya, itu akan menjadi posisi yang ideal untuknya. Kami mencoba 3-4-2-1 dan ingin dia menjadi lebih sentral dan lebih dekat dengan striker. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah posisi favorit saya, kata Pioli. Pada 4 laga yang dilalui Milan sebelum menang atas Torino, mereka selalu kebobolan. Milan kebobolan 13 gol hanya dalam 4 pertandingan. Namun, situasi membaik ketika Milan mampu mencatat near bobol pada duel lawan Torino. Jujur saja, pelatih selalu menganalisis dan mengevaluasi permainan seluruh tim, mencari apa yang bisa dikembangkan, kata Pioli. Kami kebobolan rata 4 gol per laga beberapa waktu terakhir. Jadi jelas ada sesuatu yang tidak bekerja dalam taktik bertahan kami. Main dengan 3 atau 4 pemain tidak membuat perbedaan. Kami hanya perlu menemukan lebih banyak kepercayaan diri dan sisi positif, tegas Pioli. Magi Zlatan Ibrahimovic, cukup pemanasan dan duduk di bench, AC Milan langsung menang. Zlatan Ibrahimovic untuk pertama kalinya masuk dalam daftar susunan pemain AC Milan musim 2022-23. Walau tidak ikut bermain, kehadiran Ibrahimovic di bangku cadangan rupanya membawa dampak positif bagi Milan. Giroud menjadi pemain dengan kontribusi yang vital bagi Milan lewat gol yang dibikinnya. Namun peran Ibrahimovic tak bisa dipandang sebelah mata. Ibrahimovic mengalami cedera lutut pada akhir musim 2021-22 lalu. Pemain 41 tahun tersebut harus menjalani operasi untuk bisa sembuh. Ibrahimovic sama sekali belum bermain untuk Milan musim 2022-23. Saat Milan berjumpa Torino, Ibrahimovic masuk dalam daftar susunan pemain. Ini adalah kali pertama Ibrahimovic berada di lapangan. Namun hingga laga usai, Stefano Pioli memilih untuk tak memainkan Ibrahimovic. Meskipun tak bermain, kehadiran pemain gaek tersebut punya arti yang penting bagi skuad Milan. Ibrahimovic dinilai punya peran lebih dari sekedar hadir di lapangan.
Benar bahwa Ibrahimovic selalu menginginkan lebih dan dia seperti seorang player manager bagi kami. Jadi kemenangan ini juga berkat dia, ucap bek kiri AC Milan Theo Hernandez. Menurut Theo, kemenangan atas Torino bakal punya arti penting untuk AC Milan. Sebab setelah melewati periode yang sangat sulit, Milan kini punya momentum untuk bangkit. Milan siap merajut hasil positif lagi termasuk lawan Tottenham di Liga Champions. 3 poin ini yang sangat penting karena kami memang tidak bermain bagus dalam beberapa laga terakhir, tapi saya pikir mulai sekarang kami akan bangkit, ucap Theo. Saya pikir ketika Anda kalah pada banyak laga, itu semua tentang mentalitas. Kami kuat, bersatu, para penggemar juga ada di belakang kami, dan kami bisa maju dengan situasi itu, tegas pemain asal Prancis tersebut. Diterpa isu rebutan ban kapten, 2 penggawa AC Milan malah bikin parodi kocak. 2 penggawa AC Milan David Calabria dan Theo Hernandez membuat parodi kocak usai dirumorkan rebutan posisi kapten skuad klub Liga Italia Serie A tersebut. Kehadiran Theo Hernandez sebagai kapten di pertandingan AC Milan versus Torino ini rupanya semakin memanaskan rumor ada ketegangan di ruang ganti Milan. Rumor tersebut berkutat pada persaingan antara David Calabria dan Theo Hernandez soal siapa yang lebih layak menjadi pemimpin skuad AC Milan. Sebelum laga AC Milan versus Torino, David Calabria sejatinya sudah mengklarifikasi melalui akun media sosialnya bahwa rumor tersebut tidak berdasar. Alhasil, di dalam momen perayaan kemenangan AC Milan atas Torino, Theo Hernandez dan David Calabria melakukan selebrasi berdua dengan sebuah parodi. Diunggah pada akun Instagram Theo Hernandez, kedua pemain ini berpose layaknya 2 orang petinju yang siap berduel. David Calabria mengunggah ulang foto tersebut di akunnya sendiri dengan menambahkan komentar tertawa. Hahaha. Melalui foto itu, Theo Hernandez dan David Calabria tak ingin menertawakan sekaligus membantah rumor bahwa keduanya terlibat perang dingin. Kemenangan atas Torino ini berhasil mengantarkan AC Milan kembali merangsek ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia. Ini sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk sang tuan rumah, di mana dalam 7 pertandingan sebelumnya gagal meraih kemenangan, yakni 2 imbang dan 5 sisanya kalah. Sebagai kapten di laga semalam, Theo Hernandez merasa senang dengan performa dia dan timnya. Padahal, Hernandez meyakini bahwa rekan-rekannya sempat mengalami guncangan mental dalam beberapa laga terakhir. Ini adalah 3 poin penting. Kami datang dari permainan, kami tidak tahu bagaimana bermain dengan baik, tapi sekarang kami maju, jelas Theo Hernandez. Saya pikir ketika Anda kalah dalam banyak pertandingan, itu semua mental. Kami adalah tim yang kuat, kami bersatu dan para penggemar juga bersama kami. Ayo maju, imbunya. Selanjutnya, AC Milan akan menjalani leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-23 dengan menghadapi Tottenham Hotspur pada 15 Februari 2023. Belum diketahui dengan pasti apakah Theo masih akan didapuk sebagai kapten oleh Stefano Pioli ataukah David Calabria yang kembali memimpin AC Milan di jalur Eropa pekan depan.